Selamat siang, kembali lagi di podcast Kibar. Ini episode ketiga. Podcast hari ini bertemakan tentang gelaran lomba e-sport Hari Dharma Karya Dika 2022 yang ke-77 ya. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Agato selaku panitia turnamen di Kementerian Hukum dan HAM di bidang e-sport. Selamat siang Pak Agato. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Sehat Pak. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Kenapa sih harus e-sport Pak untuk di Kementerian Hukum dan HAM sendiri turnamennya? Kenapa e-sport gitu? Iya, cabang olahraga e-sport merupakan cabang olahraga baru di tingkat nasional. Sudah dilantik pengurus besar e-sport periode 2020-2024. Oleh karena itu e-sport sudah menjadi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Oleh karena itu panitia dalam rangka HUT Dharma Karya Dika ke-77 yang akan jatuh pada tanggal 19 Agustus 2022 yang akan datang, panitia menggelar turnamen e-sport khususnya untuk PUBG dan Mobile Legends. Mungkin. Nah, ini kan menariknya nih ada 2 game aja nih Pak. Padahal e-sport itu ada banyak kan. Ya. Tapi yang dipertandingkan itu PUBG dan Mobile Legends. Ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih animo dari pegawai di Kementerian Hukum dan HAM tentang kedua game tersebut gitu? Apakah memang animonya tinggi gitu sehingga terlihat memang ada bakat yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu dari turnamen ini? Ya, animo keikutsertaan dalam cabang olahraga e-sport ini cukup besar. Terdaftar sudah untuk PUBG 568 tim dan e-sport serta dengan total jumlah peserta 3.400 orang. Wah, jadi banyak juga Pak. ini termasuk cabang olahraga yang terbanyak diikuti peserta, dan perlu diketahui bahwa pesertanya ini adalah seluruh unit layanan teknis Kementerian Hukum dan HAM dari Sabang sampai Merauke. Oh, nah berarti dari situ bisa kelihatan nih Pak. Nih tujuannya nih untuk kan perlombaannya nih di keseluruhan di Kementerian Hukum dan HAM nih. Nah tujuannya nih apa nih Pak dengan turnamen ini, harapannya apa nih Pak? Hasil yang dicapai itu apa gitu? Ya, harapannya bahwa ASN juga dapat menghadirkan bibit-bibit unggul cabang olahraga e-sport yang dapat berpartisipasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk ini, ajang ini ya kami harapkan sudah menjadi agenda tetap, dan perlu diketahui ini sudah agenda yang kedua dari udah 2 tahun berturut-turut, dan kita berharap bibit-bibit unggul dapat muncul daripada turnamen ini. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau misalnya nih Pak, misalkan Bapak bisa ngelihat bibit-bibit unggul nih Pak. Menurut Bapak itu ASN itu kalau baiknya kapan sih Pak untuk bermain e-sport ini Pak? Oke, cabang olahraga ini juga cabang ketangkasan, ada beberapa peraturan-peraturannya, dan tentunya sebagai aparatur sipil negara tentu dilakukan di luar jam kantor. Ini seperti hobi-hobi lainnya, hobi sepeda, naik gunung, dan lain sebagainya. Tentunya hobi ini tidak boleh mengganggu jam kerja daripada selaku kewajiban ASN. Iya Pak. Selain itu kan saya juga ASN nih Pak. Biasanya kita tuh ngobrol sama sesama ASN tuh sambil main game juga soalnya Pak di kantor ini. Tapi setelah jam kerja Pak, kan pas jam kerja Pak. Izin Pak. Nah terus setelah turnamen ini kan agendanya kan mau diadakan setiap tahun nih Pak. Ya. Nah ini tuh kira-kira nih pendaftarannya itu kan udah sejak di tanggal 1 Agustus udah technical meeting, kualifikasi 6 Agustus sama semifinal, grand final 7 Agustus. Nah, dari setelah kompetisi-kompetisi ini tuh ya goalsnya pasti dari masing-masing player tuh pengen tahu nih Pak, hadiahnya apa sih Pak kalau boleh tahu? Oh ya.
Kita akan mendapatkan masing-masing players akan mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM. Selain itu juga ada hadiah uang pembinaan dan serta juga ada laptop untuk kantor. Laptop iya, untuk kantor. Ya. Iya, mantap juga nih Pak. Terus tadi kan Bapak menarik juga nih ngomongin tentang PB Pak. Ya. PB itu apa sih Pak? Ya, sekarang ini e-sport ini sudah ada asosiasinya, pengurus besar e-sport Indonesia yang telah dilantik tahun 2020 sampai 2024. Dan suatu kehormatan bagi kita panitia karena pengurus besar harian e-sport akan hadir pada acara semifinal. Hal ini menunjukkan bahwa cabang olahraga e-sport ini Kementerian Hukum dan HAM benar-benar serius untuk mencetak bibit-bibit unggul. Selain itu, tujuan lain saya perlu lengkapi bahwa di dalam suatu organisasi diperlukan suatu kerekatan, kohesivitas, ya, kerekatan antar sesama anggota. Dan kami sangat surprise sekali kemarin tahun lalu hampir 2.000 orang dan itu semua pegawai Kumham. Nah, ini akan menimbulkan kerekatan, kesatuan tim secara unity di seluruh ini. Ya, di seluruh bidang di ini ya Pak, betul. Di Kemenkumham sendiri ya Pak. Nah, terus kalau misalnya nih pendapat Bapak gimana sih dampaknya e-sport ini terhadap impian-impian dari, ya kita ngomong general aja nih Pak, tentang anak-anak muda yang cita-citanya tuh pengen jadi e-sport player profesional gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, sangat baik ya, karena model sekarang ada suatu ketangkasan dan di dunia internasional juga sudah ada pemain-pemain pro. Dan ya, saya pikir kita perlu juga melakukan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, terlebih lagi masa pandemi COVID ini ternyata muncul persepsi tentang olahraga e-sport menjadi lebih mendunia. Memang di luar negeri juga kan cabang olahraga e-sport ini sudah menjadi juga profesi ya. Ya betul Pak. Selain itu ada banyak juga tuh Pak cabang-cabangnya. Kenapa sih Pak Agato mau dan bersedia gitu untuk datang ke kantor imigrasi Jakarta Barat? Kenapa nggak di kantor imigrasi lain gitu Pak? Dalam rapat terakhir kami ingin menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan ini, dan karena kedudukan kami di Jakarta, kami mencari unit pelaksana teknis imigrasi dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki podcast. Ternyata dari hasil penelusuran kami, hampir semua unit pelaksana teknis memiliki podcast, program podcast. Namun khusus untuk Suta dan Jakarta Barat ini yang terbanyak followersnya. Jadi makanya kami datang ke sini dan sekaligus juga mendukung agar kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat terus dapat menyapa permisrannya melalui ruang podcast ini. Kemudian untuk terakhir nih Pak, closing statement nih, kira-kira dari semua turnamen yang sudah diadakan, kemudian keterlibatan dari PB itu sendiri dalam melihat tentang potensi e-sport ini untuk menyatukan dari masing-masing ASN gitu. Nah, kedepannya itu ini turnamennya mau seperti apa proyeksinya? Apakah ada yang harus diubah atau misalnya hadiahnya gimana gitu, atau supaya orang-orang tuh lebih semangat gitu Pak? Jadi ini lebih bermanfaat gitu. Kalau bagi kami panitia, kami fokus kepada bagaimana kita menimbulkan, memunculkan, mengkreasikan suatu ekosistem olahraga e-sport, dan tentunya akan dilengkapi dengan peraturan-peraturan. Disinilah kita terus menggali aturan-aturan yang juga menjadi standarisasi internasional. Tentu kita akan mengarah ke sana. Selain itu,
ada kesulitan lain juga di dalam e-sport itu mengenai e-sportivitas karena dilakukan secara online. Tentu ada beberapa batasan-batasan dan bagaimana mengkontrol batasan-batasan ini. Ini menjadi suatu tantangan bagi kami panitia dan tentunya sekali lagi kita oleh karena itu kita mengundang pengurus besar e-sport untuk dapat mensupervisi agar game agar turnamen ini juga akan mendapatkan sertifikasi daripada kegiatan e-sport Indonesia. Iya ya Pak, ya Pak. Nah terus kan kalau tadi menarik nih Pak yang tentang aturan tentang komen dan chat di dalam game gitu ya Pak. Saya juga tadi baca tuh aturannya Pak, nggak boleh mengandung unsur sara atau gimana tuh Pak. Nah itu kalau misalnya dalam in game ada yang melanggar itu dampaknya gimana tuh Pak? Ya di dalam setiap room ya di dalam PUBG kita akan bagi hampir sekitar 30 room dan masing-masing room ada 20 tim yang akan bertanding dalam waktu kurang lebih 45 menit dan tentunya di sana ada kolom chat yang dimana bisa saling berkomunikasi. Dan disitulah juga di satu sisi itu juga letak serunya karena pemain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu bisa saling berkomunikasi. Namun juga kita harus sadari dalam media sosialnya harus ada batasan. Oleh karena itu kata-kata yang mengandung sara kita sangat larang dan apabila terjadi hal tersebut maka panitia akan mengeliminasi langsung di-dis gitu ya Pak. Oh. Iya Pak. Karena di dalam in game sendiri nih kalau di luar turnamen Pak nggak ada aturan soalnya Pak. Jadi kata-katanya tuh toksik banget lah Pak kalau saya main game juga nih Pak. Tapi setelah itu harus kita hindari ya, karena memang tantangan mengenai standarisasi ini juga menjadi suatu kebutuhan dari kita untuk kita pastikan. Nah kalau dari PB itu sendiri Pak dia kan wadah nih Pak. Dia itu penyelenggara atau memang dia punya tim sendiri gitu, dia pengen membentuk tim gitu untuk ikut turnamen gitu? PB ini adalah pengurus besar Ikatan Sport e-sport ya, jadi dia akan menaungi ya. Kita tunggu saja program-program, tapi pada dasarnya kami dari panitia berupaya memenuhi standar-standar e-sport di tingkat nasional maupun internasional seperti yang kami katakan sejak awal. Oh, siap Pak. Kemudian gimana nih Pak? Kalau untuk penutupnya di podcast ini gimana Pak? Nanti kan diedit nih Pak. Kalau penutupnya dari Bapak apa yang pengen disampaikan? Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh kantor wilayah, unit pelaksana teknis, unit eselon 1 dengan terdaftarnya kurang lebih 3.400 peserta. Hal ini sangat menggembirakan kami dan tentunya kami berharap bahwa ajang ini kita tetap dapat menunjukkan sportivitas yang tinggi dan tentunya sesuai dengan lagu Mars kita ingin menjadi kementerian yang mendunia ya, tentunya salah satunya dengan munculnya bibit-bibit unggul dari cabang olahraga e-sport ini. Ya, berarti Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri mendukung ya Pak e-sport ini ya Pak. Ya. Asal tidak dilakukan di jam kerja ya Pak. Iya tentu. Tentu. Seperti olahraga pada umumnya lah. Siap. Bola voli, tenis, sepeda, kan nggak boleh di jam kerja. Nah kalau di jam kerja gimana Pak? Bapak marahin nggak Pak? Marahin dong, nggak boleh dong. Ya, ya karena kinerja kita sebagai aparatur sipil negara itu kita harus baktikan karya kita bagi tugas dan fungsi kita sehingga kita dapat menjalankan ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya Pak. Ya terima kasih kepada Pak Agato atas bincang-bincangnya yang sangat menggembirakan ya di lingkungan kementerian ini bahwa ASN tuh sebenarnya didukung untuk main e-sport asal di luar jam kerja, dan daripada ASN itu yang main menghabiskan uang yang lain mendingan main e-sport gitu Pak, PUBG dan Mobile Legends, bener ya Pak.
Ryzen, the last man standing dari tim Bigetron masih bertahan di atas perbukitan yang masih ada dengan ini dan berhasil mendapatkan satu orang lagi. Hanya ada sedikit weapon yang dipunya dan double berhasil lagi. mendapatkan korban berikutnya lagi. What a nice shot, jump shoot dan hampir rata. Seorang diri Ryzen berhasil memulangkan OR. Seutuhnya menuju ke arah lobby. Kembali hadir dua orang ini, bisakah mendapatkan atau jangan-jangan malah menjadi korban? Ini udah ada Lihat videonya udah mulai masuk. Ya. Ahmad langsung fokus dan masih ada Winter Trajan. Udah pun juga Ahmad Tarzan. Oh my Ahmad God. sampai alien mampu mempertahankan best hierarchy Jose. masih bisa dipertahankan base-nya. Sedikit lagi NP tersisa. What happened with dua tim ini?